Cerita awal kenapa bisa sampai kena virus corona. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku sama Mamski tercinta. Nah, di sini kita berdua akan berbagi pengalaman sebagai pasien COVID yang sudah sembuh dan sebelumnya memiliki riwayat penyakit leukemia akut AML. Nah, di sini aku mau mengajukan beberapa pertanyaan buat Mamski tercinta. Semoga dijawab ya. Sudah siap, Mamski? Sudah. Pertanyaan pertama. Cerita awal kenapa bisa sampai kena virus corona. Nih, pegang mic-nya. Cerita awalnya untuk lebih jelasnya dapat virusnya dari mana itu nggak tahu. Yang jelas nyampe rumah, datang dari rumah sakit itu ada pemasangan keramik di rumah, terus yang sangat banyak sekali debunya. Terus kebetulan dari rumah sakit saya nggak pakai masker, kemungkinan debu-debu halus itu masuk ke paru-paru. Oke, jadi sempat emang Mamski keluar dari rumah sakit setelah kemo. Setelah kemo, Mamski itu nggak langsung pulang dan dia langsung ke senggol. Iya, gitu dah salahnya gitu. Dan imunnya itu juga masih rendah sekali. Berapa itu, Mam? 0,3. Ya, 0,3. Yang rentan sekali sama infeksi. Ya, rentan sekali kena infeksi gitu. Dan sampai di rumah emang ada tukang yang kerja keramik. Dan kerja keramiknya itu kalau di kerja keramik itu biasanya kan debu-debu halus ya, ada debu-debu halus dan gampang sekali masuk ke tubuhnya Mamski, jadi cepat kena infeksi. Dan setelah itu besoknya atau beberapa hari Mamski mulai batuk keras, terus dibawa ke rumah sakit lewat IGD gitu. Jadi cerita dari IGD itu gimana? Bisa dijelaskan? Di IGD setelah dicek-cek semua, terus seperti biasa untuk perbaikan kondisi itu ada rongsen, sebuah rongsen itu dibilang dokter parunya ada infeksi di paru-paru. Itu aja. Iya, ada infeksi paru ya. Waktu itu sempat di rongsen karena ada COVID ini. Setiap pasien yang masuk ke IGD itu harus dirongsen dulu gitu. Misalkan kalau ada infeksi paru, kita harus diketahui misalnya kalau ada infeksi itu karena virus atau karena bakteri. Kalau karena virus kan ditakutin virus coronanya gitu. Makanya setiap ada pasien yang masuk lewat IGD itu harus dirongsen dulu gitu. Dan setelah dirongsen katanya ada infeksi ya. Ada infeksi, harus di swab dulu gitu. Harus di swab. Dan di swab, di tempat swabnya itu emang banyak banget juga ada pasien yang udah positif COVID, bahkan parah-parah banget ya. Parah-parah banget. Ya, jadi di sana aku emang ikut sih ke sana, ikut ke tempat tersebut, ke tempat tes swab itu yang banyak pasien-pasien udah positif COVID. Tapi karena imun aku emang udah bagus mungkin ya, dan Asungkaro juga udah bagus, dan Mamsi aku yang rentan sekali di sana. Dan juga udah sempat pendarahan di gusi loh Mamski aku waktu itu. Karena saking gak tahannya aku melihat kondisi Mamski yang udah pendarahan di gusi. Jadi pendarahan di pendarahan juga di jalan lahir. Jadi ya karena saking gak tahan aku minta tolong ke salah satu di warga kita yang murah hati mau membantu. Jadi kita dipindahkan langsung ke kamar VIP ya, di tempat isolasi supaya kita tidak melihat orang-orang yang positif COVID. Sebenarnya kalau kita tidak minta tolong ya kita harus di sana diam 4 hari sampai tes swabnya itu ada hasilnya negatif 2 kali baru kita bisa dipindahkan ke ruangan biasa gitu. Karena saking gak tahannya ya, jadi aku sih minta bantuan gitu, dikasihlah ruangan isolasi langsung gitu, dikasih ruangan isolasi di sana.
ternyata besoknya harus di swab. Ya, pagi-paginya harus Iya, harus di swab. Besoknya itu ya, besoknya dibilang udah positif. Udah positif ya, emang sih gini, agak gimana ya, shock dengernya karena Mamsi kan juga punya riwayat penyakit ya leukemia gitu. Udah bisa dijelaskan juga gimana pengalaman Mamski saat di ruang setelah informasikan bahwa saya tuh kena positif COVID, perasaan ya sangat sedih dan terkejut juga. Tapi mau bagaimanapun saya harus jalani semua ini yang telah terjadi. Padahal sedih dan sebenarnya sudah tidak terima dengan keadaan itu, tapi ya mau gimana lagi, harus dijalani. Iya, dan kalian juga belum tahu ya, aku itu sebagai penunggunya Mamski. Kenapa bisa dikasih nunggu pasien COVID ya, karena aku sudah masuk di ruangan tersebut supaya aku kalau pulang itu nggak menularkan ke banyak orang. Makanya aku diisolasi juga di sana gitu. Dan hari pun berturut-turut berlalu. Terus Mamski keadaannya semakin parah ya, batuknya itu keras sampai nggak bisa tidur. Terus sering banget pingsan, ngigau. Pokoknya gimana ya, sedih banget lihat keadaan Mamski pada saat itu. Dan karena Mamski juga punya riwayat penyakit leukemia, harus ditransfusi darah, TC, harus ditransfusi seperti itu. Tapi hasil dari darah tersebut nggak ada peningkatan sih biasanya. Lama sekali untuk menaikkan trombosit itu lama sekali ya, karena nggak dapat tidur gitu. Karena nggak dapat tidur, kadang di tidurnya itu pun harus pakai oksigen ya, supaya tidak batuk, harus pakai oksigen, jadi nggak nyaman. Dan Mamski aku juga nggak cocok pakai oksigen yang selang yang dimasukin ke sini itu, nggak cocok dia karena Mual. iya, mualnya sangat mual sampai dia itu nggak bisa tidur karena mual, sampai pingsan juga karena oksigen tersebut. Jadi otomatis dipakai yang masker karena sudah Ada musuh. oksigen yang berupa masker yang dipasang di hidung sampai ke mulut, itu adalah masker Masker. Ini masker ya, Oksigen. masker yang kayak bentuknya kayak masker itu. Ya, Baru itu sedikit yang nyaman. Itu baru sedikit nyaman. Jadi bisalah tidur, cuman walaupun harus pakai oksigen seperti itu. Dan di swab lagi sekitar 7 hari, di swab lagi hasilnya positif juga. Enggak, hasilnya negatif. ya hasilnya negatif dulu kan gitu. Jadi hati udah merasa seneng, dikirain bisa dipindahkan ke ruang perbaikan kondisi leukemianya, kirain sudah selesai sampai di situ. Baru tak tanya sama petugas di sana, ternyata swab masih berlangsung lagi beberapa kali. Terus untuk beberapa harinya di swab kembali, positif lagi. Hati sudah pokoknya bingung banget, sedih banget, sampai stres ya. Iya, melihat keadaan anak juga si Age. Artinya di sana merasa kasihan, di sana sudah beberapa hari, dikirain bisa pulang, artinya penunggunya bisa pulang, artinya saya itu udah berusaha untuk sendiri di sana, tapi tidak diizinkan sama dokternya, harus menunggu sampai 14 hari. Setelah di sana kan kondisi sudah mulai sangat sekali kritis. Setelah berjalan 13 hari, anak ageknya disuruh pulang. Terus saya pindah ke ruang ICU karena tensi sudah rendah sekali, 70, sekitar 70-an, sudah sangat kritis, dipindahkan ke ruang ICU. Di sana sedikit cerita tentang pengalaman saya di ruang ICU. Age, ada penambahan? Oh ya, waktu
diizinkan pulang. Kan karena Mamski aku itu emang udah kritis banget, jadi harus mendapatkan penanganan yang khusus. Penanganan yang khusus tuh emang di ICU COVID ya. Di sana karena penunggu harus dipulangkan, di sana sebenarnya saya tuh sedih sekali karena disuruh pulang, nggak dapat nunggu Mamski, gimana keadaannya saya nggak tahu. Jadi di sana sempat nangis. Ya mau gimana lagi, kita harus menerima dan jangan lupa selalu berdoa, kan itu ya yang penting juga. Dan setelah Mamski aku disampai di ruang ICU itu, dikabarkan bahwa di sana penanganannya lebih bagus gitu. Penanganannya lebih bagus seperti disuapin, terus digantiin pampers, ya dimandiin juga. Pokoknya penanganannya bagus. Cuman kalau perawat COVID itu nggak bisa 24 jam stay di sana. Ketika kita membutuhkan bantuan, dia nggak langsung bisa gitu, nggak langsung bisa ke sana karena petugas perawat-perawat di sana kan memakai APD. APD itu bertahan cuma 3 jam untuk pasien COVID. Terus datangnya pun pakai jam. Kalau pagi jam 6, siang jam 11, terus sore sekitar jam 5, terus malamnya lagi jam 11. Di saat-saat ada perawat itu baru kita dapat pelayanan. Kalau enggak ada jam berkunjungnya, kita enggak dapat pelayanan karena gitu dah. Artinya kita saat kita pengen makan, pengen pipis, pengen apa, harus sendiri. Makan pun kadang-kadang ada perawat, kita enggak pengen makan, ya sudah. Harus artinya makan, harus iya. Maksudnya kalau perawatnya tidak ada, kita lapar ya ambil sendiri. Kalau kondisi saya di gini tuh memang sangat lemah. Artinya untuk mengambil sesuatu, minum air, membuka air itu sudah tidak bisa, tangan sudah sangat lemes sekali. Terus dengan semangat yang luar biasa, saya bilang semangat saya luar biasa untuk kembali hidup. Saya usahakan, karena pada saat makan itu sudah mual sekali. Saya bahkan nasi tidak bisa masuk, saya hanya makan bubur sumsum yang ada gulanya, itu aja yang saya makan. Sampai beberapa hari, sampai 13 harian 13 hari saya makan bubur sumsum aja karena tidak bisa makan nasi. Pikir saya yang penting ada aja asupan makan yang masuk biar tidak lemes gitu. Akhirnya setelah hari berhari saya jalani di sana, banyak pengalaman saya di sana juga. Terus melihat pasien-pasien COVID yang sudah sangat sekarat sekali, saya bangkit dan di samping itu saya berdoa semoga saya bisa kembali dan badai ini bisa berlalu. Akhirnya saya minta nasi kuning sama anak saya, terus besoknya dibawain nasi kuning. Akhirnya saya bisa makan 1 bungkus itu habis. Akhirnya besok saya request lagi sama anak-anak untuk dibawakan makanan, misalnya apa, sayur gondol. Saya senang kan saya sama sayur gondol sama tomat, itu yang disuruh dibawain. Akhirnya saya bisa makan dan setelah itu kondisi saya sudah semakin membaik. Dan di samping dari perawatan petugas-petugas di sana dikasih obat antibiotik untuk paru-paru, terus obat batuk, semua sudah dikasih di sana. Saya bantu dengan makan yang saya bisa makan, gitu. Terus lama kelamaan, hari berhari, akhirnya saya bisa jalan, saya bisa bangun sendiri. Artinya tidak lagi dibantu sama perawatnya untuk membuka pampers, melap sendiri, ke kamar mandi saya sudah bisa akhirnya, gitu. Ya, oh ya, dan lupa juga ya, waktu mau dipindahin ke ruang ICU COVID itu, Mamski emang sempat pendarahan sampai gumpalan-gumpalan besar sekali seperti telur besarnya keluar dari jalan lahir. Nah, semenjak itu
makanya kita langsung bawa dirujuk ke ruang ICU dan tensi juga udah rendah, nadi juga rendah ya. Iya, Nadi juga udah rendah, sangat pendarahan. Nah, makanya harus di sana gitu. Dan seperti penjelasan yang dijelaskan tadi, bahwa gitulah pengalaman Mamski aku saat di ruang ICU-nya, melihat banyak banget pasien-pasien COVID yang sudah parah. Bahkan sudah ada yang meninggal di samping jaraknya 1,5 meter dengan bed saya. Melihat sudah artinya dia tidak bisa bertahan, akhirnya meninggal. Bahkan sudah 4 kali dan 4 orang yang meninggal di samping bed saya. Artinya itu yang saya pakai semangat, saya harus bisa, saya harus sembuh. Akhirnya sampai sekarang seperti inilah keadaan saya. Iya, seperti itu. Kadang juga aku senang banget dan bersyukur kepada Tuhan, Astungkare Mama sekarang sudah kembali sehat. Oh iya, Dan untuk keluarga di rumah juga terisolasi selama 14 hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada artinya masyarakat yang telah memberikan sumbangan atau memberikan apa dari desa, dari teman-teman, kawan-kawan yang ada di wilayah lingkungan kami ini. Saya sangat berterima kasih atas bantuannya. Tanpa bantuan kalian, artinya saya tidak tahu dengan bagaimana kondisi rumah saya sekeluarga. Terus gini juga, dari makanan ya, kita itu nitip ke teman-teman gitu, karena diisolasi kita harus nitip ke warga-warga di sekitar rumah kita, beliin makanan. Sebenarnya kasihan juga, cuman ya mau gimana juga gitu ya, karena keadaan juga, karena diisolasi ya kita nggak tahu harus gimana, jadi kita emang minta tolong dan terima kasih sudah banyak banget yang membantu. Dan untuk dari segi pakaian, Mamski mau dikasih makan apa, dikirimin apa, kita harus mencari salah satu warga di sini untuk membawa makanan ke sana. Kita nggak boleh keluar ya, karena emang kita harus diisolasi. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, apalagi yang udah mengalami hal yang sama gitu. Dan ketika Mamski aku sudah mulai membaik, jadi di sana niat kita itu untuk artinya karena sudah selesai diisolasi, niat kita sempat belum itu. Waktu Mamski udah mau makan itu saya usahakan setiap hari ke rumah sakit, walaupun itu lumayan jauh ya. Saya usahakan sama kakak saya untuk membawakan makanan gimana pun keadaan di rumah. Tapi udah selesai diisolasi gitu. Udah selesai diisolasi, jadi kita diperbolehkan untuk membawa makanan atau membawa keluar, ya diperbolehkan keluar gitu. Aduh, berbelit-belit aku ngomong. Ya. Jadi aku usahain gimana pun itu aku akan bawakan makanan, walaupun itu setiap hari. Yang penting Mamski aku cepat bisa sembuh. Makasih saya. Sama-sama. Nah, karena ngelantur banget dari tadi, ternyata sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Tapi ada juga yang belum terjawab, yaitu lagi 2 kayaknya kalau nggak salah. Nah, pertanyaan yang belum dijawab berarti, berapa lama Mamski di rumah sakit? Kayak ngekos ya di sana ya? Iya. Dalam perhitungan hari itu 1 bulan kurang 2 hari, berarti 28 hari di sana. Wah, ngekos loh di rumah sakit. Oh my god. Terus lihatnya juga lihat orang-orang sakit aja ya. Ya jelas namanya juga rumah sakit. Oke, pertanyaan yang belum dijawab juga yang mana ya? Ntar dulu aku lihat dulu. Oh ya, pernah nggak sih berpikir yang negatif atau putus asa ketika berada di rumah sakit dengan keadaan yang tak berdaya? Oh, sangat pernah lihat orang-orang yang sukar bernapas, terus orang-orang yang sudah udah sekarat dan kritis banget. Itu sempat juga, saya gimana. Tapi dengan melihat seperti itu, saya merasa lebih semangat. Bagaimana rasanya di samping saya berdoa, bagaimana saya harus pokoknya bertekad untuk sembuh dan keluar dari
ruang ICU ini. Akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa jalannya kanan kiri sudah sempoyongan. Setiap ada perawat baru berani jalan, karena kalau sendiri takutnya nanti tidak ada yang ngawasin. Kalau sudah ada perawatnya masuk, saya langsung dah ke kamar mandi, jalan untuk ke kamar mandi, kencing, BAB atau gimana gitu. Ya kayak orang kecil tuh ya, berjalan kayak belajar berjalan itu ya. Iya, karena kakinya kan gemeter terus, karena hampir satu bulan tiduran aja ndak bangun-bangun. Akhirnya kita memulai untuk belajar jalan gitu. Iya. Dan gini ya, untuk teman-teman semua, kalau Mamski itu di COVID ini sih nggak sesek ya, cuman batuknya yang keras dan parah banget batuknya. Perutnya. Ngigo juga, kalau pasien COVID juga kebanyakan yang sering-sering ngigo gitu. Saya saksikan dengan gini, kepala mata sendiri, artinya pasien-pasien COVID itu kebanyakan yang ngigo. Bahkan ada pasien COVID yang sudah artinya sangat tua sekali, yaitu kayak stres, artinya sampai dapat perawatan kejiwaan. Sampai dia marah-marah, kadang dia nangis-nangis gitu. Oh iya, lupa juga. Terus sebenarnya Mamski juga sempat berhubungan dengan dokter psikolog ya, psikiater, karena dia sempat stres juga, terus diisolasi. Dia juga Mamski juga melihat aku di sana, kasihan gitu, stres melihat keadaan aku di sana, dikurung di kamar. Mamski, aku kasihan lihat aku, jadi dia stres melihat aku di sana gitu, kasihan karena kasihannya gitu. Sudah setelah itu sampai dia tuh kayak ngamuk-ngamuk dalam ruangan, jadi jadi aku telepon salah satu perawatnya di sana gitu. Terus di video call sama psikiater di sana, dikasih penjelasan gitu. Sudah jadi dikasih obat untuk obat penenang. Terus setiap jam 11 malam dikasih obat penenang. Setelah itu baru bisa tidur, karena kan di sana di ruang ICU itu kan ribut banget, suara mesin-mesin, tatu pokoknya. Terus belum lagi orang pada kesakitan, artinya kita nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Akhirnya setelah dokter ngasih obat yang sangat kecil sekali, saya tanya obat apa, dibilang obat penenang atau obat tidur, tapi dengan dosisnya yang sangat rendah. Akhirnya saya bisa tidur sampai pagi jam 7:30 baru saya bangun. Ya, seperti itulah jadi ceritanya guys. Oh ya, ada pertanyaan lagi satu ini ya yang belum terjawabkan, yaitu pesan untuk masyarakat sekitar mengenai COVID ini. Untuk pesan saya, jangan pernah meremehkan penyakit COVID ini. COVID ini memang betul-betul sangat menyiksa, apalagi kita punya riwayat sesek, sangat-sangat menyiksa kalau memang terpapar gini. Akhirnya pesan saya, gunakan masker, cuci tangan, dan minum vitamin. Dan apa lagi ya, Dek? Olahraga juga. Itu. Ya intinya yang dianjurkan protokol kesehatan itu aja harus diikuti. Gitu. Saya salah satu terpapar pasien yang terpapar COVID bersama dengan komplikasi sakit bawaan leukemia. Akhirnya saya bisa dengan Peswechan ID Senggang Widi juga, dukungan dari anak-anak, dukungan dari teman-teman, akhirnya teman-teman yang sangat mensupport saya, akhirnya saya bisa sehat seperti ini. Ya, bahkan kondisi saya tidak memburuk lagi. Ya, astungkara. Bahkan sekarang udah jauh banget. Udah jauh apa sih aku bilang? Udah jauh banget berubah ya guys ya. Nah, lihat dari segi penampilan kayak nggak orang sakit ya. Iya, terus makannya juga dua piring, terus dalam satu hari itu 6 piring loh makannya. Iya, jadi seneng banget, aku sebagai anak juga seneng banget. Terus tiap harinya itu bawaannya
lapar terus gitu. Dan juga sudah biasa melakukan aktivitas ya, kerja, cuman kerja kecil sih, kerja kayak di rumah di meja itu kan ada usaha lah gitu. Ada kerja terus nyapu itu Kerjanya biasa. kan ringan-ringan, yang Iya. berat-berat, angkat-angkat besi itu belum bisa. Nanti kalau sudah sembuh betul nanti ikutlah angkat-angkat besi. Nanti nge-gym ya. Iya. Dan gini juga loh guys, yang paling aku sedihin banget itu mama aku itu emang punya riwayat penyakit leukemia. Itu yang paling aku gimana ya berpikir, bahkan aku berpikir yang tidak-tidak loh sempet. Dan bukan aku aja, sekeluarga juga sempat berpikir yang tidak-tidak. Mungkin kalian ngerti lah apa yang dipikirkan itu. Terus tapi karena Tuhan astungkare sudah diberikan kesembuhan, semoga Mamski tidak lagi memburuk kondisinya ya, supaya selalu sehat dan semakin meninggi kesehatannya seperti dulu lagi. Mamski yang dulu Mamski aku tuh gendut banget loh guys. Sekarang dia karena efek dari sakitnya udah kayak agak gitulah. Tapi sekarang udah mau makan ya. Oke deh, bagus. Jadi seperti itu. Ada mau tambahan lagi? Enggak, udah Tidak, cukup. udah cukup ya. Oke deh, jadi sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan ingat pesan Mamski aku itu ya, COVID ini ya guys ya, karena penyakit itu emang serius banget. Dan yang paling penting itu jangan pernah lupa like, komen, dan yang belum subscribe harus di subscribe sekarang guys. Dan di share juga supaya orang yang belum tahu bisa tahu jadinya ya kan. Bisa mengetahui ya. Ini emang sekedar informasi dan pengalaman kita gitu loh guys ya. Bye bye. Terima kasih. Dah. Bye. Muah.